Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah wa tamami kulli suwa mamul wa sallallahu zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. والفاتحة للحضرة نبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أن الله الكريم يغفر لنا ويرحمنا ويستر عيوبنا ويسهل جميع أمورنا ويغفر جميع حاجاتنا حاجات الدنيا والأخروية ولا أدنيا ومنة صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat jahili. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Wa qala sayyidi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila aqal syarat-syarat jual beli atau syarat-syarat jual beli dalam kurung al-bai', syurutul bai'i, syarat-syarat jual beli Bapak sekalian. Adapun pembahasan sebelumnya Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai rukun-rukun jual beli ini. Berarti kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam transaksi. Kemarin sempat kita bahas ada yang namanya aqidani, yaitu dua orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan juga pembeli. Itu harus ada. Kemudian ma'qud alaih atau ma'qudun alaih, yaitu sesuatu yang akan diperjualbelikan, yang juga terdiri dari dua hal. Yang diperjualbelikan karena al-bai' itu saling menukar, saling menukar. Jadi ma'qudun alaih itu juga harus ada dua yang diperjualbelikan. Ada namanya saman, harganya, ada namanya musman. Musman itu barangnya, yaitu yang dijualnya. Ya kalau kita mungkin membeli mobil, mobil itu musman, harganya yang seharga 200 juta itu namanya taman harganya. Maka sama tak kalau kita jual beli apapun itu harus ada taman harganya dan juga harus ada musman barangnya yang diperjualbelikan. Demikian. Nah, kemudian yang ketiga itu ada silghah, yaitu kalimat transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu kan berarti ada kalanya orang mengatakan, saya jual kepada pian mobil ini seharga 200 juta. Itu namanya ijab. Qabul itu yang menerima. Ya saya terima, atau saya beli dengan harga 200 juta mobil sampai berarti harus ada yang semacam itu. Makanya kalau dirinci ya 6 jumlahnya, karena memang ada pembeli, ada penjual, ada saman, ada musman, kemudian ada ijab dan ada qabul. Ya diringkes aqidani, ma'qudun alaih dan seterusnya silwatnya. Nah, kalau silwat pasti harus ada dua belah pihak, harus ada dua belah pihak. Demikian. Nah, di sini sekalian, di sini kita berbicara tentang syarat-syaratnya. Yang pertama kata beliau, syarat-syarat dari dua orang yang akan melakukan transaksi jual beli. Berarti ini syarat-syarat tepatnya ke aqidani, dua orang yang melakukan transaksi. Syarat-syaratnya apa aja sekalian? Di dalam diri si penjual
dan juga di dalam diri si pembeli. Ini syarat-syaratnya nih. Kalau tadi kan rukunnya harus ada. Tidak mungkin kita jualan cuma kita sendiri, penjual yang tidak ada, gini, atau mungkin tidak ada barangnya. Tatkala kita jual, saya jual mobil ini kepada sampean, harganya mana tidak disebut, tidak sah juga, harus disebut, harus ada, kan demikian. Atau mungkin harganya, barangnya tidak ada, ya tidak mungkin juga, gitu. Dan juga sama, harus ada ijab dan qabul, gitu. Ya setidaknya saya jual sekian, saya beli sekian, ya semacam itu, gitu. Biar klop, biar betul-betul terjadi transaksi jual beli. Di sini sekalian, kata beliau ini ini berbicara tentang syarat-syarat akidani, orang yang melakukan transaksi. Kata beliau ini mengenai hal ini, disyaratkan atas setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli, baik si penjual maupun sebagai si pembeli, 4 syarat berikut ini. Jadi baik dia itu pembeli statusnya atau dia penjual, maka sama, harus ada 4 syarat di bawah ini. Yang pertama syaratnya adalah, kata beliau, dari 2 orang yang sama-sama mutlaqut tasarrufi. Statusnya 2 orang tadi, bapak sekalian, antara pembeli sama si penjual, itu statusnya adalah mutlaqut tasarruf. Orangnya itu mutlaqut tasarruf. Apa itu mutlaqut tasarruf? Yaitu mereka yang bebas melakukan transaksi apapun dalam hartanya. Dia mungkin mau ngasihkan hartanya boleh, mau meninfakkan hartanya sah, atau mungkin dia mau menyewakan barangnya sah, mau menjual barangnya sah, semuanya sah. Semua ini namanya mutlak. Mutlak itu terbebas, maksudnya terlepas tasarruf, boleh, tidak ada ikatannya sama sekali. Tidak ada ikatannya sama sekali dalam agama, boleh sah-sah aja. Baru nanti setidaknya boleh dia untuk melakukan transaksi. Mau jual barangnya boleh, mau membeli suatu barang boleh, dengan hartanya boleh, tidak apa-apa. Ini namanya istilahnya mutlaqut tasarruf. Jadi si pembeli sama si penjual itu harus mutlaqut tasarruf. Nah, kemudian siapa itu mutlaqut tasarruf itu? Apa pengertian mutlaqut tasarruf itu? Ini kata beliau, yaitu yang mempunyai kriteria di bawah ini. Kalau cukup kriterianya di bawah ini, berarti statusnya adalah mutlaqut tasarruf. Tasarruf itu menyalurkan hartanya nih. Jadi bebas dia mau ngasih dan seterusnya, tidak mengapa, sah-sah aja. Apa itu sekalian agar termasuk status mutlaqut tasarrufi? Yang pertama, kata beliau nih, seorang yang sudah mencapai batas baligh, berarti yang melakukan transaksi itu setidaknya sudah balik, sudah sampai umurnya, yaitu mereka yang sudah genap berumur 15 tahun dengan hitungan tahun Hijriah, atau sudah mengeluarkan air sperma baik dengan melalui mimpi, atau onani yang diharamkan, atau sudah pernah mengalami haid bagi perempuan, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Di sini jelas nih sekalian, pembeli sama penjual syaratnya harus balik. Syaratnya harus balik. Ya sama-sama kita ketahui, balik itu minimal seseorang laki-laki bisa keluar sperma itu minimal umurnya 9 tahun. Minimal, bisa jadi. Intinya kalau dia berumur 9 tahun, kok dia bercerita, dia mimpi basah atau keluar sperma, dibenarkan, dia sudah balik dengan keluar sperma. Kalau ada orang mengatakan umurnya baru 8 tahun, Hijriah, tiba-tiba keluar sperma, tidak mungkin, karena ada batas minimalnya. Begitu juga dengan haid seorang perempuan, minimalnya haidnya seorang perempuan itu 9 tahun. Jadi kalau dia keluar darah 9 tahun umurnya, bisa jadi kalau cukup syarat itu namanya darah haid. Tapi kalau umurnya 7 tahun, 8 tahun keluar darah, berarti belum dinyatakan haid. Itu bisa jadi darah penyakit, karena ada batas minimalnya. Batas minimalnya. Ya biasanya kalau anak-anak di tempat kita ini itu umurnya ya paling 10 tahun ke atas biasanya. Kalau umur 9 tahun itu masih kayak anak-anak biasanya. Umurnya itu biasanya 11, 12 atau kelas 5, kelas 6 SD itu biasanya mereka itu mengalami haid. Begitu dengan seorang laki-laki di dalam mimpi basah atau keluar sperma. Yang jelas semacam ini. Ya kalau sampai 15 tahun kok belum keluar sperma, kok belum haid, berarti baliknya itu dengan umur. Karena genap umur 15 tahun Hijriah, mau tidak mau dia sudah dihukumi
balik. Makanya balik ini variasi, boleh bisa jadi umurnya 12, 13, 14 atau bahkan bisa jadi 15 atau bahkan bisa jadi umurnya 9 tahun. Kalau sudah balik berarti sah untuk melakukan transaksi di dalam hartanya. Karena gini, kalau sudah balik itu dinyatakan seperti layaknya orang dewasa, wajib sholat, wajib puasa, tidak bisa lagi enggak. Ya kalau dia punya harta, dikasih duit mungkin sama orang tuanya 10.000, kemudian dia mau beli sesuatu sah-sah aja karena dia sudah balik, karena dia sudah sampai umurnya. Demikian, ini yang pertama sekalian. Syaratnya yang menjual sama yang membeli itu harus balik. Berarti kalau yang belum balik, anak-anak SD yang kelas 1, 2 itu yang belum balik, maka bagaimana? Ya kalau kita itu pendapat yang muktamad, terus sekalian tidak sah jual belinya. Makanya kalau sampean kehati-hatian, mendapat yang hati-hati, mending kalau anak kecil itu ya tidak disuruh, kita sendiri yang membeli dan menjual. Walaupun sebetulnya kalau di tempat kita sudah menjadi umum, anak-anak kecil disuruh. Ada anak kecil kelas 1, anaknya, nak belikan es, nak belikan pentol, nak belikan, kalau ibunya belikan cabai, belikan tomat, bla bla dan seterusnya ke toko terdekat. Maka bagaimana? Sejatinya kalau kita itu pendapat yang muktamad, maka tidak sah. Maka tidak sah. Alasannya ya tadi karena dia belum mutlaqut tasarruf. Demikian Ini sedikit sekali walaupun nanti ada itu nanti setelah ini ada yang mengatakan boleh dalam catatan di dalam barang benda-benda yang remeh. Benda-benda yang remeh itu ya yang kecil-kecil itu, yang kecil sekiranya orang tua itu kalau mungkin kepleset atau mungkin terjadi kekeliruan atau apa, dia tidak bakal menuntut. Ini biasa-biasa aja, sekedarnya aja. Maka ada yang mengatakan pendapat ini boleh diambil karena memang sudah mewabah kemana-mana. Asalkan itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang tafih, hal-hal yang remeh, maka boleh. Ini pendapat yang tidak muktamad, ini pendapat yang lemah. Demikian kalau pendapat yang muktamad ya tidak salah sekali karena harus mutlaqut tasarruf orangnya tadi. Kemudian saya lanjut. Yang kedua persyaratannya agar dinyatakan mutlaqut tasarruf itu adalah seseorang yang berakal, tidak gila. Karena terkadang dia itu balik tapi ya dia tidak berakal, dia error. Bisa jadi anaknya dewasa sudah umur 20, 30, 40 tapi ya rada-rada error, rada-rada tidak berfungsi akalnya, maka sah enggak? Ya tidak sah. Ya tidak sah. Ini mutlaqut tasarruf, segala macam tasarrufnya tidak sah nanti, bukan hanya jual beli, karena ini catatannya harus mutlaqut tasarruf. Jadi karena ini kan bahasanya tasarruf, kalau tasarruf itu lebih umum, makanya tadi saya contohkan membelikah, menjualkah, memberikan, menyewakankah, itu tetap tidak boleh. Karena bahasanya kalau mutlaqut tasarruf semuanya diperbolehkan. Jadi kalau ada mungkin anak kecil dikasih duit sama orang tuanya, tiba-tiba ngasih ke kita, nih mas buat sampean 10.000, ngasih, sah enggak? Ya enggak sah, karena dia enggak boleh menyalurkan hartanya, enggak boleh, enggak dibenarkan. Alasannya dia belum mutlaqut tasarruf. Ada orang gila bisa enggak tergambarkan orang gila itu kaya? Bisa jadi bisa ya. Jadi tiba-tiba orang gila tadi dia ngomong, nih rumahku buatmu semuanya. Wah enak sekali kita ini curian runtuh ini. Iya saya terima. Akadnya ini saya terima, hibahnya ini tidak bisa. Dia orang gila. Masalahnya dia tidak mutlaqut tasarruf karena syarat yang mutlaqut tasarruf itu adalah dia sudah balik, dia berakal. Demikian ini syaratnya sekalian. Jadi kalau dia melakukan transaksi, maka transaksinya tidak sah. Apapun itu, apalagi jual beli tidak diperkenankan dasarnya. Kemudian yang ketiga atau yang C, seseorang yang rusydu atau rasyid, orangnya itu harus rasyidan. Jadi si penjual sama si pembeli itu harus rusyud atau harus rasyid, orangnya harus rasyid. Apa itu rasyid atau rusydu? Yaitu mereka yang baik urusan agamanya dengan tidak melakukan dosa-dosa yang besar, dan baik pula urusan dunianya sekiranya dia mengerti cara penggunaan uang. Dengan kata lain, kalau membeli sesuatu dia tahu berapa harga yang harus dibayarkan dan tahu berapa pengembaliannya. Jika memang ada pengembaliannya, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang idiot. Jadi rasyid itu sebetulnya orang yang
Ya, dia itu bisa untuk menghitung sendiri, bisa apa nih? Kalau ada kembaliannya dia bisa untuk mengembalikan. Intinya tidak idiot. Bedakan orang itu idiot, dia ada berfungsi juga akalnya terkadang, tapi dia idiot, maka memang tidak cukup, tidak sah. Itu harus rasyid, maksudnya dia bisa mengatur, memanage kehidupannya dia sendiri, bisa dia tidak sembarangan. Beda kalau orang itu idiot, orangnya itu kayak gimana gitu nih, tidak bisa ngatur dirinya, ya tidak sah. Ya tidak, intinya dia bisa mengatur dirinya sendiri, memanage keuangannya sendiri dengan baik. Dia tahu, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, oh tahu dia kembali semacam ini semacam ini. Kalau dia memberi kepada seseorang, oh resikonya semacam, dia tahu, dia sadar, maka nanti bisa dibenarkan. Tapi kalau dia tidak bisa semacam itu, atau kata lain dia adalah seorang yang idiot, maka tidak cukup. Demikian orang yang idiot itu tidak bisa karena tidak boleh seorang idiot itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli tidak dibenarkan. Kemudian karena dia tidak tahu cara penggunaan uang, sehingga dia akan gampang tertipu karenanya. Oleh karena itu mereka dilarang untuk melakukan transaksi jual beli kecuali dengan kehadiran wali yang mengurusinya, dan hal ini tidak disyaratkan kecuali demi kepentingan dan kemaslahatan hartanya. Jadi kalau bagi orang yang idiot, orang gila, atau mungkin yang anak kecil tadi yang belum balik tadi, Bapak sekalian, itu nanti harus didampingi seorang wali. Karena terkadang anak kecil juga bisa, punya harta banyak juga bisa jadi warisan dari orang tuanya meninggal, dia masih kecil, dapat dia jatah, ya itu berarti hartanya dia. Bisa jadi anak kecil, atau mungkin orang gila kaya, bisa jadi, atau mungkin orang idiot kaya juga bisa. Tapi tentunya kalau mereka melakukan transaksi harus disertai walinya di sini. Ini semuanya agar untuk kemaslahatan hartanya mereka. Demikian ini dihadirkan oleh agama agar menjadi kemaslahatan untuk hartanya mereka. Yang jelas kalau terkumpul 3 syarat ini sekalian, maka statusnya adalah mutlaqut tasarrufi. Boleh dia menyalurkan hartanya balik, kemudian dia tidak gila dan dia adalah orang yang rasyid. Yang intinya dia bisa memanage hartanya sendiri. Maka kalau terkumpul 3 syarat ini berarti statusnya dia adalah mutlaqut tasarrufi. Demikian walaupun nanti ada sedikit tambahan, yaitu diantaranya orang yang berhutang, orang yang kaya kemudian dia berhutang, hutangnya banyak. Nanti di dalam beberapa keadaan orang ini namanya mahjur alaih, dicegah di dalam mensalurkan hartanya. Kenapa? Karena di satu sisi dia dituntut untuk membayar hutangnya. Ini namanya safi. Namanya bukan safi, namanya muflis namanya. Orang yang bangkrut bahasanya. Orang yang bangkrut karena dia banyak hutangnya. Akhirnya di dalam agama seorang hakim menentukan baginya, tidak boleh menyalurkan hartanya. Akhirnya disita hartanya. Jadi kalau dia menyalurkan hartanya atau menjual dan sebagainya, itu nanti dengan kesepakatan seorang hakim. Yang semacam itu ini nanti ada cuma di sini tidak disebutkan karena tentunya ini semuanya tidak umum. Ini hanya sekedar beberapa permasalahan aja. Nanti dia tidak boleh untuk menyalurkan hartanya bagi yang punya utang banyak tadi, bagi yang punya utang yang muflis tadi, yang awalnya dia mampu karena dia berdagang, tidak taunya dia bangkrut, akhirnya terlilit hutang. Bisa jadi ini di mahjur alaih, tidak boleh dia menyalurkan hartanya di dalam sebagian transaksi-transaksi di dalam agama. Demikian. Kemudian selain itu sekalian, yang kedua persyaratannya selain harus mutlaq tasarrufi si penjual sama si pembeli, maka syarat yang kedua orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut melakukannya dengan sukarela dan tidak terpaksa. Jadi dua-duanya tidak ada unsur paksaan di dalam melakukan transaksinya. Maka kata beliau, maka si penjual ketika menjual barang yang akan dijualnya atau si pembeli yang akan membeli barang yang akan dibelinya tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Dan jika dilakukan dengan terpaksa maka tidak sah dan tidak terlaksana jika dilakukan dalam keadaan terpaksa seperti itu. Terpaksa itu maksudnya dipaksa oleh orang, Terpaksa itu maksudnya saya ini sebenarnya
tidak mau jual ini, kemudian kepaksa saya jualnya. Itu bukan kepaksaan yang kayak gitu, ya. Kepaksaan di sini maksudnya ada orang memaksanya. Ya seperti kayak layaknya hukum ikrah. Ikrah itu kan ada kalanya ya, kalau dipaksa dan cukup syarat pemaksaannya, bahkan dia kalau meninggalkan sholat pun tidak berdosa bagi dia. Bahkan dia meninggalkan puasa pun tidak dosa. Asalkan cukup syarat kalau dia itu betul-betul dipaksa. Ini sama, ada orang yang memaksa dia nih untuk menjual barangnya. Kalau tidak dia akan disakiti. Kalau tidak dia bakal disakiti. Dan yang memaksa itu memang betul-betul orang yang lebih kuat daripada dirinya, dan dia tidak bisa mengelak, dan dia tidak bisa menghindar, dan tidak ada ikhtiar pada dirinya, tidak ada keinginan bahwasanya dia itu mau, itu tidak ada. Akhirnya dia menjual dengan kepaksa tadi, karena ditodong atau diancam oleh seseorang. Akhirnya dia menjual barangnya, jelas tidak sah. Tapi kalau yang kepaksa ini, saya sebenarnya masih sayang sama barang ini, kepaksa saya karena terlilit utang saya mau ini, itu bukan kepaksa, itu sebetulnya yang terserah sendiri. Itu bukan semacam itu maksudnya, bukan maksudnya terpaksa itu semacam itu, bukan. Ini paksaan yang sama seperti paksaan yang di dalam masalah meninggalkan kewajiban. Apabila cukup syarat dia, maka dia tidak bakal berdosa. Maka sama, kalau dia cukup syarat, maka di sini bagi dalam hal ini maka jual belinya atau transaksinya tidak dibenarkan. Jadi alasannya dipaksa oleh seseorang untuk menjual barangnya. Demikian. Kemudian kecuali jika paksaan tersebut dibenarkan dalam syariat. Terkadang sekalian, terpaksa atau paksaan itu dibenarkan dalam urusan ini, dalam urusan jual beli. Kan tadi kalau dipaksa oleh seseorang secara global tidak boleh. Demikian kalau memang cukup syarat tidak sah jual belinya. Tapi terkadang ada beberapa contoh, paksaan tersebut itu dibenarkan dalam syariat. Yaitu seperti contoh, ini contohnya nih biar lebih gamblang bahwa sekalian, contohnya kata beliau, jika seorang hakim memaksa seseorang penjual makanan kepada orang yang sedang kelaparan, maka wajib baginya menjual makanan tersebut kepadanya karena dibenarkan paksaan yang semacam itu dalam syariat. Seumpama ini jual makanan ada orang kelaparan. Orang ini kalau tidak makan dia bakalan mati. Kemudian orang yang punya makanan tadi tidak mau menjualnya. Kemudian kita selaku hakim, kepala pemerintah di daerah tersebut memaksa kamu harus jual barangnya ke sini. Pokoknya harus dijual. Kalau tidak kamu bakal disisa pokoknya. Karena tidak mau menjual, pokoknya dipaksa. Sanda. Padahal ini kan hartanya dia, makanannya dia, tidak ada kaitannya dengan kita, tidak ada urusannya. Tapi kita memaksa. Boleh tidak? Boleh, dibenarkan. Alasannya karena dia memerlukan akan makan. Kalau tidak dia bakalan mati. Boleh memaksa semacam ini kalau berupa makanan kalau makan itu sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Makanya contohnya dia kelaparan. Kalau dia tidak kelaparan, dia tidak urgen itu tidak boleh kita memaksa. Ini tidak kelaparan, punya aja di stoknya, stok makanannya ada. Nah, kita paksa kamu harus jual ke sini. Ya tidak bisa, itu namanya maksa. Kecuali kalau ini kelaparan, kalau tidak makan dia bakalan meninggal, tidak mau menjual barangnya, tidak mau menjual makanannya, maka boleh bagi kita untuk memaksanya bagi seorang hakim, dan dibenarkan dalam syariat. Dibenarkan. Karena gini Mas sekalian, karena kalau dalam jual beli itu harus saling rela. Kita menjual itu memang dengan kerelaan kita, sama juga dengan membeli. Kan tidak ada unsur yang ketiga yang memaksa dan seterusnya, tidak bisa. Makanya tidak bakal dibenarkan kecuali contoh yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya sekalian, begitu pula seperti menjual barang yang digadaikan karena hutang yang sudah jatuh tempo. Seumpama sekalian, nanti akan ada setelah ini nanti ada namanya bab rohen. Rohen itu gadaian. Gadaian itu kan sejatinya seperti layaknya kita meminjam utang kepada seseorang. Cuma ada watikotan, ada jaminannya. Kan terkadang orang itu tak kala menghutangi kepada kita, terkadang itu butuh jaminan. Khawatir kita tidak bisa melunasinya. Kan jaminannya apa? Motor. Jaminannya apa? Barang-barang yang berharga, kepemilikan kita. Barang-barang berharga, itu namanya jaminan. Namanya rohen, atau bahasa Arab itu untuk dijadikan watikotan, kepercayaan, jaminan. Kalau nanti suatu ketika jatuh tempo dia tidak bisa membayar, maka jaminannya inilah untuk dijadikan membayar hutangnya. Maka jaminan tadi itu seperti motor, motor itu nanti dijual, motornya dijual. Boleh yang menjual nanti itu si yang
punya hutang, atau si yang menghutangi, boleh. Silahkan pilih. Maka di sini tidak boleh, dalam artian tidak mengapa, bukan termasuk larangan kalau sudah kita maksa sih, karena tadi kita kan yang menghutangi, berarti kita yang mengambil barangnya. Oh, kamu ini kayak tidak bayar, sudah jatuh temponya. Udah dah, motor ini saya jual aja sudah. Walaupun dia jangan, tetap saya jual. Boleh, tidak masalah kita Kenapa? Karena memang jatuh tempo untuk membayar hutangnya, tidak masalah. Gini kan ini model kayak maksa gitu, tidak apa-apa. Karena memang dibenarkan dalam agama. Karena memang sudah ada akad sebelumnya, namanya akad pergantian. Tapi tentunya prakteknya ya itu sebenarnya disesuaikan dengan hutangnya. Kalau hutangnya itu 5 juta, ternyata motornya itu lakunya 7 juta. Bukan berarti 7 juta itu sampai ambil semuanya, bukan ya kita ambil 5 juta aja, 2 jutanya kasih ke dia. Kalau praktek yang sekarang di tempat kita ini prakteknya ambil semuanya, kita ambil semua, itu yang bermasalah itu sama halnya seperti riba. Siapa yang ngutangi 5.000 balik 7.000, ngutangi 5 juta balik 7 juta, apa bedanya dengan riba? Ini enggak. Maksudnya di sini ya disesuaikan dengan nominal utangnya, utangnya sekalinya utangnya 10 juta, lakunya 12 juta, ambil 10 juta, 2 jutanya kembalikan, 2 jutanya milik dia. Demikian boleh, ini dibenarkan, ini namanya rohan, tidak masalah sekali. Yang jelas semacam itu. Jadi intinya menjual barang yang digadaikan karena hutang yang sudah jatuh tempo ini bisa dibenarkan asalkan sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh temponya ya tidak bisa sekalian jatuh tempo bayarnya tanggal 2 Oktober, sekarang nagihnya, sekarang dijualnya, tidak bisa. Boleh tidak boleh, semuanya ada aturan mainnya itu kalau sudah jatuh temponya. Mungkin demikian. Kemudian karena maksud dari bolehnya mengambil gadaian barang, ketika seseorang berhutang oleh si pemberi hutang untuk dijadikannya sebagai jaminan, di mana jika setelah jatuh tempo nanti ternyata dia tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut, maka dia harus menjual barang yang digadaikannya itu. Dan jika dia tidak mau menjualnya, maka si pemberi hutang mengadukannya dahulu kepada hakim setempat, lalu kemudian hakim memaksanya untuk menjual barang yang digadaikan tersebut guna membayar hutangnya, dan dianggap sah transaksi jual beli itu tersebut di atas walaupun orang yang punya hutang tersebut menjual barangnya dengan terpaksa, karena paksaan tersebut dianggap benar dalam syariat. Itu yang dibenarkan, jadi tidak mengawal sekalian. Kemudian saya lanjutkan, jadi syarat yang kedua, tidak ada unsur paksaan antara si pemberi maupun si penjual. Yang ketiga, ini syaratnya di dalam diri akidani orang yang melakukan transaksi. Yang ketiga, disyaratkan si pembeli adalah seorang muslim. Syaratnya harus seorang muslim. Jika barang yang dibeli seperti Al-Quran atau budak muslim, kalau memang yang diperjualbelikan itu adalah seorang budak muslim, maka yang membeli itu syaratnya harus muslim. Kalau yang diperjualbelikan itu Al-Quran, maka yang membeli harus seorang muslim. Demikian karena jika yang membelinya adalah seorang yang kafir, ditakutkan Al-Quran tersebut akan dihinakannya. Begitu pula sama hukumnya menjual kitab-kitab agama seperti kitab hadis, tafsir, tauhid dan lain-lain. Syaratnya juga harus seorang muslim. Adapun jika yang dijual berupa hamba sahaya yang beragama Islam, juga disyaratkan syarat tersebut karena selain takut dihinakannya, karena juga ditakutkan dia dilarang untuk melakukan aktivitas yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat, puasa dan lain-lain. Demikian kalau zaman dahulu memang demikian, budak harus yang membeli ada seorang muslim kalau memang budaknya seorang muslim. Demikian. Kecuali jika yang membelinya adalah kedua orang tuanya atau kakek neneknya. Begitu pula anak cucu dari budak tersebut, maka tidak mengapa menjual kepada mereka walaupun mereka beragama non-Islam. Karena alasannya kalau yang membeli itu adalah kakeknya, bapaknya, kakeknya atau anaknya ke bawah, si budak muslim tadi yang membeli itu adalah kakeknya, bapaknya atau anaknya atau cucunya itu tidak disyaratkan dia harus muslim. Yang
membeli kakeknya, bapaknya, anaknya, sebagainya. Karena alasannya gini, karena setelah terjadinya transaksi jual beli tersebut, maka secara otomatis budak itu akan menjadi merdeka karenanya, secara otomatis. Karena kalau yang membeli itu bapaknya, secara otomatis ya dia menjadi merdeka, tidak lagi dia jadi budak. Kalau yang membeli anaknya, maka secara otomatis tadi yang budak tadi statusnya sudah merdeka secara otomatis, karena ini kaitannya dengan anak dan bapak. Jadi tidak ada perbudakan antara keduanya, tidak ada anaknya jadi budak orang tuanya, atau mungkin orang tua jadi budak anaknya, tidak bisa. Intinya kalau ada ya, secara otomatis bisa jadi orang tuanya budak, dia tidak budak, bisa jadi ya, karena memang perbudakan itu kan macam-macam jalannya, macam-macam orang itu dinyatakan seorang budak, jadi tahanan perang dan seterusnya, akhirnya dia dijadikan budak, kemudian tidak bisa ditebus, akhirnya suatu ketika ya karena jadi budak orang tuanya ini dibawa kepemilikan orang lain, tidak taunya si anak punya uang, akhirnya dibeli sama anaknya yang budak bapaknya tadi. Secara otomatis kalau sah transaksinya, maka secara otomatis bapaknya sudah menjadi merdeka. Begitu juga statusnya kebalikannya ini, apabila ada seorang ayah dengan anak-anaknya, maka apabila ayahnya atau kakeknya membelinya, maka secara otomatis dia bakalan menjadi merdeka. Demikian dikarenakan jika seorang budak dibeli oleh salah satu dari kedua orang tuanya atau anak cucunya, maka budak tersebut secara otomatis akan menjadi merdeka. Dan jika dia merdeka, dia dapat menentukan sendiri segala keputusannya. Kalau sudah merdeka, ya boleh dia memutuskan nasibnya itu, boleh mau seperti apa, tidak menjadi muslim atau lainnya, itu urusannya karena dia sudah menjadi merdeka. Demikian. Kemudian saudara sekalian, yang keempat syaratnya, ini syarat di dalam diri orang yang membeli dan menjual tadi. Syarat yang keempat, disyaratkan jika barang yang akan dijual berupa senjata atau kendaraan perang serta segala peralatannya, maka diharuskan si pembeli bukan termasuk seorang kafir harbi. Jadi kalau mungkin mami, karena barang yang diperjualbelikan kan tentunya macam-macam nih. Ada kalanya sajam, ada kalanya mungkin ya seperti tembak gitu nih, seperti yang lain-lainnya lah nih. Yang jelas benda-benda tajam atau benda-benda yang mematikan. Intinya kalau kita memperjualbelikan barang itu, maka syaratnya tidak boleh kita menjualnya kepada orang yang statusnya kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Berarti seakan-akan kita kayak menyuruh orang untuk membunuh kita, untuk membunuh saudara kita. Kan demikian, tidak bisa, tidak boleh. Demikian ini di antara persyaratannya nih. Berarti tidak boleh dijual kepada orang yang statusnya kafir harbi. Karena gini, kalau transaksi sama orang kafir boleh enggak? Boleh, sebetulnya boleh nih. Kita jual beli elektronik, makanan dengan orang kafir, ya boleh, enggak apa-apa, sah-sah aja. Nabi pun juga transaksi dengan seorang Yahudi di Madinah dan sebagainya. Ini boleh-boleh aja transaksi ini. Tapi tentunya ada persyaratan. Kalau tadi berupa Al-Quran, syaratnya harus muslim. Kalau tadi budak muslim, syaratnya harus muslim yang membeli. Kan demikian nih. Nah kalau ini yang diperjualbelikan itu barang-barang ya senjata semacam itu, maka syaratnya pokoknya bukan orang yang statusnya kafir harbi. Ya kalau yang membeli itu orang Israel gitu nih, ya jelas itu tidak boleh. Kalau kita jualan bom dan seterusnya tidak boleh. Karena tentunya itu akan digunakan untuk membunuh saudara kita. Sudah semacam itu. Jadi tidak semuanya harus ada syarat-syaratnya. Kemudian kata beliau, siapa itu kafir harbi? Yaitu orang kafir yang boleh diperangi dan tidak ada perjanjian apapun dengan kita. Itu namanya kafir harbi. Harbi itu dari kalimat harbun. Harbun itu perang. Harbi itu memang seorang kafir yang memerangi kita. Tidak ada perjanjian perdamaian, itu tidak ada. Beda kalau ada perjanjian nih. Kalau ada perjanjian itu macam-macam. Ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu di dalam jaminan seorang muslim. Ya karena memang dia hidup di tengah-tengah kita, kemudian dia membayar jizyah, membayar pajak dengan kita, ikut persyaratan-persyaratan kita, maka namanya kafir dhimmi. Makanya Yahudi di Madinah dahulu bersama Nabi itu statusnya mereka adalah kafir dhimmi. Mereka tidak bakal diusik, tidak boleh. Kita ganggunya itu sama ganggu seorang muslim. Demikian, ini namanya kafir dhimmi. Ada namanya kafir mu'ahad. Mu'ahad itu ya karena memang ada perjanjian
ada genjatan senjata, akhirnya berdamai. Gitu. Maka tidak boleh kita untuk mengganggunya, tidak boleh, karena ada perjanjian tadi. Ini ada kalanya kafir itu musta'man, minta keamanan. Seumpama ada orang kafir datang kepada seorang muslim untuk diberi keamanan. Akhirnya si muslim tadi itu memberikan keamanan, jamin keamanan kepada si kafir tersebut. Maka si kafir tadi tidak boleh diganggu oleh seorang muslim lainnya, karena di bawah jaminan seorang muslim. Demikian namanya kafir musta'man. Sama kalau dahulu orang muslim pun juga sama. Terkadang ada yang di bawah jaminan seorang kafir. Dulu di Mekah itu ada salah seorang sahabat Nabi itu di bawah jaminan seorang tokoh kafir Quraisy, pamannya. Kebetulan pamannya adalah seorang kafir. Maka di dalam jaminan tadi, orang kafir lain, kafir Quraisy lainnya tidak bisa ganggu dia, tidak bisa ganggu seorang muslim tadi. Lantaran kenapa? Karena di dalam jaminan orang kafir lainnya. Di waktu itu dia menjadi tokohnya di kalangan kafir Quraisy. Intinya ada semacam itu. Ini namanya minta jaminan, namanya kafir musta'man. Kalau ada semacam itu, ya kita boleh untuk memperjualbelikan kepada. Tapi kalau kafir harbi, maka tidak boleh, karena jelas dia bakal gunakan itu semuanya untuk memerangi kita. Demikian ini tadi Bapak sekalian mengenai syarat akidani, yaitu dua orang melakukan transaksi, yaitu si pembeli dan juga si penjual. Ini saya ulang syaratnya Bapak sekalian. Yang pertama, dia harus balik. Yang kedua, dia harus berakal. Dan yang ketiga, dia harus rusyud, yaitu bisa memanage hartanya. Kemudian intinya syaratnya mutlaqut tasarruf. Yang pertama mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf itu tiga tadi syaratnya tadi. Yang kedua yaitu kedua orang yang transaksi tadi antara si pembeli sama si penjual itu menjual dan membeli barang itu dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan, Ini syaratnya. Syarat di dalam diri orang yang jual beli. Kemudian syaratnya yang ketiga adalah harus seorang muslim yang membelinya, harus seorang muslim apabila yang dijualnya itu berupa Al-Quran atau kitab-kitab agama atau budak muslim. Syaratnya harus seorang muslim yang menjualnya. Dan yang keempat, disyaratkan bukan statusnya orang yang kafir harbi kalau barang yang diperjualbelikan itu berupa benda-benda tajam atau benda-benda yang bisa digunakan untuk menyerbu kita, menyerang kita, seperti senjata api atau mungkin bom atau mungkin peralatan tempur yang lainnya, maka tidak boleh dijual kepada seorang yang kafir harbi. Ini syaratnya. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, ya sah jual belinya. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah jual belinya. Demikian ini Bapak sekalian perihal syarat akidani, yaitu si pembeli sama si penjual. Kemudian Bapak sekalian, di sini disebutkan mengenai syarat-syarat dari barang yang akan dijual belikan. Berarti ini sudah masuk ke barangnya, berarti kepada musmannya. Musman itu barang yang diperjual belikan. Berarti kan tadi sudah beda lagi. Kalau barang diperjual belikan apa aja? Karena nanti kan ada musman, ada taman. Kalau taman itu harganya, kalau musman itu barangnya, yang dihargainya. Berarti kalau barang yang diharga berarti yang bernominal, yang berharga, seperti HP dan seterusnya, seperti barang-barang yang berharga. Kemudian saya isi sebentar, barang-barang yang akan dijual serta barang yang akan dijadikan sebagai harganya, baik berbentuk uang ataupun barang, disyaratkan beberapa syarat di bawah, di mana jika terpenuhi syarat tersebut maka sah jual belinya, dan jika tidak maka tidak sah jual beli tersebut. Jadi ini baik itu saman maupun musman. Ini nanti disebutkan di sini. Kemudian syaratnya apa aja sekalian? Kita baca sekalian. Yang pertama barang yang akan dijual adalah termasuk barang yang suci. Barangnya itu harus barang yang suci atau berupa barang yang terkena najis, akan tetapi dapat disucikan. Barang yang terkena najis tapi dapat disucikan, boleh, tidak mengapa. Jadi gini sekalian, kan kita tadi bicara tentang saman sama musman.
barangnya itu harus berupa barang yang suci atau barang yang najis tapi bisa disucikan. Seumpama pakaian ini terkena kencingnya, ini kemudian pakaian ini saya jual baju koko saya ini dengan seharga 50.000. Ini boleh enggak? Ini terkena najis nih, boleh enggak apa-apa karena alasannya bisa disucikan. Atau ini maaf, baju ini saya jadikan taman. Saya jadikan taman harga. Boleh enggak? Seperti ini kan gambarannya, karena tidak selamanya jual beli itu dengan uang ya. Bisa jadi jual beli itu dengan barang. Seumpama saya ini mau beli makanan nih, tidak punya uang. Saya bilang, saya beli makanan sampean ini dengan baju saya ini yang terkena najis. Boleh enggak? Boleh, sah-sah aja. Berarti makanan itu namanya musman, ini namanya taman. Harga ini boleh enggak apa ini? Karena enggak selama jual beli itu harus pakai uang. Kalau dahulu kan boleh barter, tuker gitu ya dengan barang lain. Tapi yang jelas barang yang dibarter tadi harus suci, enggak boleh. Maaf nih. Tadi kan terkadang kita berpikir itu cuma barang musmannya atau barangnya aja harus suci. Padahal sama, kalau taman itu dijadikan, barang itu dijadikan taman, maka juga harus suci. Seumpama Bapak sekalian, kan kalau kita membeli berupa benda-benda najis seperti ya kayak anjing, babi, itu kan benda-benda najis nih. Kan kita nggak boleh menjualnya, nggak boleh. Ini kan sebagai musman barang nih, saya jual babi ini kepada sampean sekian harganya, tidak sah karena babi itu najis memang dari sananya. Anjing juga demikian najis sudah dari sananya, tidak sah. Atau mungkin menjual pupuk dari kotoran, pupuk dari kotoran kan pendapat yang utama jelas itu hukumnya najis. Kemudian saya bilang saya jual pupuk ini kepada sampean dengan harga 50.000. Tidak sah. Alasannya barangnya yang diperjualbelikan itu barang najis. Demikian nih, karena syaratnya harus suci. Atau gini, pupuk tadi itu kita jadikan harga. Saya ini mau beli pakaian ini, mau beli baju, tidak punya uang. Saya punyanya pupuk ini, pupuk najis ini. Kemudian saya bilang, Mas, jual kepada saya baju sampean dengan ini pupuk saya ini. Karena kebetulan sampean ini kayaknya punya banyak tanah ini, punya banyak lahan, semuanya untuk tanaman dan seterusnya ini, pupuk ini boleh enggak? Ini jadikan harga ini, pupuk ini jadikan harga, tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena tadi ini saman maupun musman itu harus berupa benda suci. Karena kalau benda najis itu tidak berharga, dalam agama tidak berharga, tidak bernilai, sehingga tidak sah memperjualbelikan barang najis. Yang murni najisnya ini beda. Kalau yang suci kemudian terkena najis itu tidak apa-apa nih, karena masih bisa disucikan seperti layaknya ya barang yang suci. Kan tadi maaf contohnya ini taman sama musman sama aja sekalian. Kali ini persyaratan di dalam taman sama musman. Jadi sekalian, kalau ini pakaian terkena najis tadi, ini pakaian terkena najis. Saya beli pakaian sampean yang terkena najis itu dengan harga 50.000. Nanti biar saya sucikan. Boleh? Tidak apa, karena ini benda ini bisa disucikan. Tapi di sini statusnya pakaian ini statusnya adalah musman, barang. Karena tadi saya beli pakaian sampean yang terkena najis ini dengan harga 50.000. Berarti ini namanya musman. Tapi kalau dari sisi ini contoh yang lain, saya mau beli makanan atau beli pakaian juga. Ini pakaian sampean saya beli dengan pakaian saya yang terkena najis ini. Berarti yang pakaian terkena najis ini namanya apa? Saman, namanya harga. Karena kita mau membeli pakaian ini itu. Jadi ada saman, ada musman. Jadi intinya saman sama musman itu pokoknya kalau dijadikan barang yang diperjualbelikan, maka dua-duanya harus suci atau najis tapi bisa disucikan, yaitu ya bahasanya mutanajis, yang terkena najis. Tapi kalau yang murni najisnya maka tidak sah, baik itu dijadikan saman maupun dijadikan musman, gitu ya, tidak boleh, tidak sah nantinya. Demikian nih, sekalian, ini syarat yang pertama di dalam barang yang diperjualbelikan. Demikian nih. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, yang kedua, barang yang akan dijual harus berupa barang yang berguna dan bermanfaat. Yang diperjualbelikan itu harus berguna dan bermanfaat. Walaupun manfaatnya akan dirasakan di masa yang akan datang,
serta barang itu boleh digunakan dalam syariat Islam. Jadi manfaatnya, bergunanya itu sesuai dengan syariat agama, dengan syariat agama. Maka tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti menjual binatang serangga yang dalam agama tidak ada manfaatnya. Jadi walaupun dia macam-macam, mungkin sebagian orang mengatakan ya bisa dimakan atau apa-apa, ya secara agama, makanya tadi garis bawahnya itu semuanya barometernya itu agama. Jadi kalau serangga maka tidak ada manfaatnya. Demikian ini jual beli serangga tidak sah. Loh, ini kan suci, serangga ini suci. Masalahnya bukan sucinya, masalahnya tidak ada manfaatnya. Itu masalahnya nih, atau tidak berguna. Gitu. Binatang buas yang tidak ada manfaatnya juga sama. Lain halnya jika binatang yang akan dijual ada manfaatnya bagi si pembeli, misalnya berupa seekor burung yang diminati karena warna bulu dan suaranya yang indah, itu masih boleh karena memang ada manfaatnya nih, untuk dilihat, suaranya bagus, boleh nih. Atau berupa seekor kucing yang bagus warnanya dan dapat menjaga rumah, boleh, tidak mengapa nih. Bisa menjaga rumah bebas dari tikus dan lain-lain, maka sah jual beli binatang itu. Begitu pula tidak sah menjual barang yang bermanfaat akan tetapi tidak boleh digunakan dalam syariat Islam, seperti jual beli patung, alat-alat musik yang diharamkan dan lain-lain. Ya mau tidak mau gitu, karena alat-alat musik itu ya secara agama tidak ada manfaatnya, kan itu melalaikan kepada Allah. Melalaikan sampai greng-greng itu kan sebenarnya itu melalaikan kepada Allah. Secara agama ada manfaatnya. Kemudian kita jual beli barang itu, ya kalau kita pendapat yang mayoritas jelas hukumnya tidak boleh. Lebih baik jualan yang lain yang sekiranya itu ya di dalam syariat itu dibenarkan, manfaatnya itu dibenarkan. Walaupun ada orang kok, Mas saya ini kalau galau melihat gitaran itu saya ini tidak galau lagi gitu. Ya ini kan beda lagi, intinya ranahnya pokoknya syariat, dan bisa kalau bukan syariat itu semacam dua sini. Ini tadi perihal persyaratan di dalam barang yang diperjualbelikan, intinya harus ada manfaatnya dan harus ada gunanya di dalam syariat. Semuanya barometernya adalah syariat, tidak bisa dengan nafsu kita itu tidak bisa nih, pokoknya semuanya harus barometernya syariat. Mungkin demikian sekali yang sama-sama dimuliakan dan dimanfaatkan Allah. Mungkin insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah maaf ini ya, dari agak lambat karena di pondok ini ada lomba-lomba, jadi agak lambat, jadi minta maaf sekalian. Mari bos sekalian, mungkin itu dulu. Insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah mungkin sebelumnya ditanyakan bos sekalian. Yang marhaban. Ya, sebetulnya ada ijab dan ada qabul. Berarti kalau kita ijab aja dan ada qabulnya, ya pendapat yang utama sebenarnya tidak sekarang harus ada jawabannya. Ya kayak sampai nikah, namanya kan nikahnya sudah berpengalaman berkali-kali kan demikian. Itu umpamanya saya nikahkan engkau dengan ini dengan mahar ini, kan harus ada qabulnya. Saya terima menikahinya bla bla bla, kan harus. Kalau sampai diem aja ya tidak sah nih, karena ijab qabul itu di dalam dua belah pihak, ada yang ijab, ada yang qabul, ada yang menjual, ada yang membeli, kan demikian. Kalau kita pendapat yang muktamad maka tidak dibenarkan, kecuali kalau tadi pendapat yang mengatakan bahwasanya selama itu di dalam benda-benda yang remeh maka itu diperbolehkan. Seperti kayak mungkin kita di bandara nih, atau kita di mall besar, ini kan ada itu biasanya bos sekalian jualan minuman itu ada kayak alatnya ada tempatnya, kemudian kita masukin uang 5.000, kita ketik keluar Pepsi, keluar ini. Itu kan mana yang transaksi, dia tidak berakal kok. Kalau dia selaku penjual, dia tidak ada akalnya, dia tidak ini dan seterusnya, tidak cukup syarat dia nih. Maka bagaimana? Maka sama hukumnya. Ini nanti hukumnya ya tadi kalau dia tercederai di dalam syarat-syarat tadi, tidak ada intinya si penjual tidak cukup syarat mungkin atau si pembeli tidak cukup syarat, atau seihonnya itu tidak cukup syarat, itu nanti
namanya di dalam bai' mu'atoh, bai'ul mu'atoh. Bai'ul mu'atoh itu nanti diperbolehkan, menurut sebagian daripada kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i, dan itu pendapat yang lemah, asalkan semuanya itu di dalam benda-benda yang remeh, kayak minuman-minuman yang murah. Dan kalau sampai jual beli mobil, ya tidak diperkenankan, karena tentunya pas sampai keliru, pas sampai nanti menyesal, terus gimana komplainnya? Ini tak intinya ya, kalau di dalam hal-hal yang besar, maka harus lebih baik sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya, semuanya harus terpenuhi. Demikian kecuali kalau tadi itu namanya bai'ul mu'atoh, maka dibenarkan asalkan di dalam benda-benda yang remeh. Mungkin demikian sekali lagi. Mungkin itu dulu insyaallah kita kali nanti dalam pertemuan akan datang masalah ya. Mari sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa dan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.